Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan tentang tutorial ya. Tutorial 1 ya di fisika dasar, 1A di ITB. Nah, tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagian B, yaitu soal teman-teman. Oke, dalam video ini kita akan bahas nomor 1 dan nomor 2. Oke. Yuk kita mulai saja teman-teman. Oke. Nomor 1 ya seperti ini. Gambar di samping menggambarkan posisi benda. Posisi benda ya, sumbu Y-nya, dan sumbu X-nya adalah waktu tempuhnya teman-teman. Kemudian dia bergeraknya dengan percepatan konstan ya, percepatan ya, bukan kecepatan nih, percepatan konstan sepanjang sumbu X. Oke. Diketahui nilai XS 6 meter. Oh, jadi di titik di sini itu 6 ya teman-teman, ini 6 meter. Ini 6 meter di titik situ. Kemudian tentukan besar dan arah dari percepatan partikel pada saat berapa? Pada saat jadi percepatan partikelnya kan konstan. Jadi memang di tiap titik sama. Ya, jadi pertanyaannya adalah arah besar dan arah dari percepatan partikel. Oke. Nah, teman-teman, yang harus kita pahami jika kita menghadapi ya sebuah grafik, nah teman-teman harus mencari ya banyak informasi dari grafik itu, teman-teman. Nah, berarti dari sini kita boleh menuliskan apalagi selain XS6. Nah, ini teman-teman -2, yaitu X awalnya adalah -2 meter. Jadi si partikel ini mula-mula dia berada pada sumbu X negatif teman-teman ya, di -2, jadi di sebelah kiri sumbu 0,0 ya. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira apa kunci untuk menyelesaikan persoalan ini? Karena soal ini menanyakan percepatan teman-teman. Nah, ide kuncinya adalah tentang percepatan konstan teman-teman. Oke, ide kuncinya adalah A-nya konstan. Teman-teman masih ingat? Jika percepatan konstan berarti bergeraknya dia apa? GLBB teman-teman ya. Berarti gerakannya adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Percepatannya tetap di setiap lintasannya ya. Nah, berarti kita boleh menggunakan rumus-rumus di dalam GLBB yang ada 3 teman-teman ya. Nah, tetapi di sini kan ada X, oke, ada jarak atau posisinya, ada waktu, dan ada percepatan. Nah, berarti kira-kira rumus GLBB yang mana yang ada ketiga variabel itu? Nah, kira-kira ada ini teman-teman. X sama dengan X awal ya, ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman rumus yang akan kita pakai untuk menyelesaikan problem ini teman-teman. Nah, kita modifikasi sedikit, oke. Jadi seperti ini, X min X0 sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, dah seperti itu. Nah, kemudian kita baca grafik. Nah, di sini ada waktu teman-teman, ada 2 waktu yang diketahui. Jadi waktu apa ini? 1 dan waktu 2 detik ya. Oke, ya udah, kita masing-masing waktu kita cari persamaannya seperti apa. Yang pertama saat T-nya sama dengan 1 detik 1 sekon. Oke. Apa teman-teman? Berarti X-nya berapa? X yang ini pada saat 1 detik di sini berapa ini? X-nya 0 ya teman-teman. Berarti 0 min. Oke. X0 nya berapa tadi? -2 teman-teman. Nah, sama dengan V0 nya berapa? V0 nya di sini tidak diketahui teman-teman. Jadi V01 dan V02 ya, kecepatan awalnya itu 0 teman-teman. Karena yang pertama tidak diketahui teman-teman. Yang kedua partikel tidak ada informasi yang lain. Oke. Jadi V0 nya 0 tambah setengah A, T-nya berapa teman-teman? T-nya 1 ya, 1 kuadrat. Jadi nanti 2 sama dengan setengah A. Oke, ini persamaan 1. Oke, kemudian kita saat T-nya 2 detik. Udah, berarti gimana? 1 detik berarti berapa di sini? 6 ya X-nya. X ini 6. Berarti 6 dikurangi X awalnya -2 ya. -2, 0 ditambah setengah A kali 2 kuadrat. Jadi 8 sama dengan setengah dikali 4. Jadi 8
sama dengan berapa teman-teman? Oh sorry, V0-nya nggak diketahui, berarti V0-nya dicari teman-teman. Oke, sorry, salah nulis. Nggak ada bukan berarti tidak ada informasi, berarti kita cari nanti ya. Berarti V0 dikali 1 tambah setengah A dikali 1 kuadrat. Oke, jadi 2 sama dengan V0 ditambah setengah A. Nah gitu teman-teman. Oke, kemudian saat T nya 2, oke, berarti sama 6 kurangi minus 2 sama dengan V0 kali 2 ya, tambah setengah A kali 4 ya kan, T kuadrat 4. Jadi 8 sama dengan 2 V0 ditambah setengah bagi 4 bagi 2 ya, 2A. Nah ini ada dua persamaan teman-teman, persamaan ini sama persamaan ini. Nah kira-kira untuk menghilangkannya kita hilangkan V0 aja karena kan A yang kita cari. Berarti yang ini kali 2, yang ini tetap. Jadi persamaannya bakal menjadi 4 sama dengan 2 V0 ditambah ini kali 2, yang ini kali 2 ya. Jadi A ya, sebenarnya ini 8 sama dengan 2 V0 tambah 2A. Nah gitu, dikurangi aja, dieliminasi metodenya ya. 2 V0 kurangi 2 V0 nggak ada kan? Nggak ada, ini jadi minus 4 sama dengan ini minus A. Nah jadi A nya berapa? Jadi percepatannya adalah 4 meter per sekuan kuadrat. Oke, jadi sebenarnya udah ketahuan besarnya adalah 4 meter per sekuan kuadrat. Untuk V0 sebenarnya V0 nggak diketahui, tapi V0 bisa dicari sebenarnya. Dari sini juga bisa nih. Berarti 2 sama dengan yang ini nih. V0 ditambah setengah kali 4, 2 ya, 2. Jadi sebenarnya tuh V0 nya sebenarnya 0 teman-teman. Jadi yang tadi saya perkirakan itu 0 memang benar 0, tapi nggak apa-apa. Nah itu untuk menjawab nomor A. Jadi besarnya magnitudenya adalah 4 meter per sekuan kuadrat. Nah pertanyaan kedua, arahnya. Arah itu berarti ke sumbu mana gitu. Kan di sini ke sumbu X saja teman-teman. Ke sumbu X negatif atau positif. Teman-teman lihat gerakannya kemana dia, mulainya dari minus nih, minus negatif, tapi arahnya ke sana, ke X positif. Nah berarti jawaban nomor B adalah arahnya ke sumbu X positif ya teman-teman, sumbu X positif. Oke, itu kira-kira nomor 1. Oke, kalau nomor 2 grafik juga teman-teman. Gambar di samping grafik A. Nah sekarang berbeda, yang tadi mah X, yang sekarang A terhadap T. Oke, bergerak sepanjang sumbu X. Ya masih sumbu X sebenarnya. Diketahui AS 12. AS itu yang mana? Nah ini puncak di sini 12 meter per sekuan kuadrat. Kemudian pada waktu T-2 di sini T-2 itu partikel kecepatannya 7. Nah jadi ini mula-mula partikel di sini. Nah berarti pada saat ini V-2 itu adalah V0-nya, berarti teman-teman kecepatan partikel mau bergeraknya ya, udah punya dia 7 teman-teman, 7 meter per sekon. Kemudian berapa kecepatan partikel T saat T-nya 6 di sini? Berapa kecepatannya? Ya, ini awal nih akhir. Nah ini kan apa teman-teman? Percepatannya ini berubah teman-teman terhadap waktu ya, jadi nggak konstan. Makanya A-nya itu berubah terhadap waktu, terhadap waktu. Nah berarti teman-teman kita tidak bisa memakai rumus yang GLBB ya. Jadi GLBB, rumus yang GLBB ini tidak boleh ya, tidak berlaku ya, tidak berlaku alias X nggak boleh. Kenapa? Karena A-nya tidak konstan. Oke. Nah, untuk mencari hubungan A dengan T itu seperti apa dan juga V-nya teman-teman. Yuk kita coba lihat. Mula-mula kita jabarkan dari definisi percepatan. Percepatan itu apa teman-teman? Definisi percepatan. Percepatan itu kalau dia percepatan sesaat merupakan atau mulai dari percepatan rata-rata dulu boleh. Percepatan rata-rata itu biasanya delta V per delta T kan teman-teman. Nah kita mengingat kembali ya, recall, review kembali ya. Ini selisih biasanya. Namun kalau nanti waktunya mendekati kecil sekali, jadi limit mendekati nolnya dari delta V per delta T. Nah limit yang seperti ini teman-teman ya di kalkulus
itu akan menjadi sebuah turunan teman-teman, karena saking kecilnya selisihnya dia menjadi limit, menjadi batas yang sangat kecil sehingga menjadi percepatan sesaat. Berarti dv per dt. Nah ini teman-teman. Oke, kita main kalkulus sedikit. Oke, nah jadi a itu adalah turunan dari sebuah kecepatan terhadap waktu. Nah berarti saya akan mencari hubungan yang lain. Berarti dv sama dengan a dt. Nah gitu teman-teman, dikali silang ya. Ini kali 1, ini kali a dt. Nah kemudian kita coba integralkan teman-teman, kedua ruas, integral. Nah ini batasnya dari v awal sampai v akhir. Ini t awal sampai t akhir. Nah berarti gimana teman-teman? Ini integral dv kan v aja teman-teman ya. Berarti v batasnya dari v sampai v0. Ini tetap aja dulu a dt. Nah t awal sampai t. Nah kesini. Oke. Nah ini tidak lain adalah selisih aja. V nya masukin, v min v0 sama dengan integral a dt t0 sampai t. Nah baru kita punya hubungan teman-teman, hubungan spesial bukan, hubungan antar kecepatan dengan a ya. Oke, jadi pindah ruas, jadi v0 ditambah integral a dt dari t0 sampai t. Nah ini hubungannya teman-teman. Nah hubungannya baik-baik saja. Oh ini ternyata hubungannya teman-teman. Jadi untuk mencari kecepatan pada suatu titik tertentu dengan a-nya kondisi berubah, nah ini seperti ini. Oke, saya jabarin sebelah sana ya teman-teman, karena yang ini nggak cukup. Oke, yang ini teman-teman catat aja. Jadi jawabannya tadi a-nya 4. Oke, arahnya ke sumber positif itu jawabannya ya. Oke, saya akan hapus yang ini untuk memudahkan penjelasan materi yang itu ya. Oke. Oke, kita berangkat dari sana. V sama dengan V0 tambah integral a dt. Nah t0 nya berapa? T0 nya dimulai dari minus 2 sampai 6. Nah gitu teman-teman. Nah kita tahu V pada saat berapa yang kita inginkan, saat 6 ya, itu sama dengan V0 nya berapa? Udah ada teman-teman, 7 tambah. Nah ingat teman-teman, yang namanya integral itu apa makna fisisnya kalau dia dalam grafik? Itu adalah luas grafik teman-teman. Luas grafik, luas di bawah kurvanya ya, luas di bawah kurva. Di bawah kurva dari berapa waktunya? Dari rentang min 2, dari minus 2 sampai 6 sekon. Nah itu. Oke, luas grafiknya teman-teman bisa dilihat. Luasnya ada 2 teman-teman, yang secara kasat mata bisa dilihat. Nih, ini sama yang ini. Oke, jadi luas segitiga yang atas sama luas segitiga yang bawah. Nah, terus kemudian teman-teman ingat yang namanya ini kan kecepatan ya. Kita luas grafik ini mencari kecepatan kan, a dikali t ya. Ini adalah kecepatan. Kecepatan itu vektor atau skalar? Vektor teman-teman. Kalau vektor berarti luasnya itu nanti ada yang negatif karena vektor. Vektor itu mengenal dia positif atau negatif teman-teman. Berarti ini tetap 7. Oke, ditambah luasnya ada 2, luas 1 ditambah luas 2. Oke, 7 tambah, nah luas 1 kan segitiga tuh yang itu, berarti setengah. Oke, alasnya apa? Alasnya waktu dari minus 2 ke 4. Waktunya berapa? Waktu kan skalar, nilainya positif, berarti ini 2 tambah 4 6. 6 dikali ketinggiannya ke atas 12 ya, 12 tambah. Nah kemudian ini setengah kali alasnya alasnya 6 sampai 4 2 teman-teman, 2. Nah kali tingginya adalah percepatan kan ini apa namanya, vektor, nilainya ada negatif 2. Jadi teman-teman tulis negatif 2. Oke. Nah berarti ini coret ya, setengah alas kali tinggi 6 bagi jadi 36 ya teman-teman. 7 ditambah ini 36 ya. Oke. Setengah alas. Oh ya ini sorry, ini min 4 teman-teman, di sana min 4 ya. Jadi satu stripnya 2 kan, ini 2 strip jadi min 4. Jadi ini kali min 4 ya. Nah jadi
Jadi ini coret jadi min 4 ya, min 4. Nah gitu. Jadi 7 ditambah 32. Nah jadi kira-kira nih kecepatan pada saat 6 detik. Jadi V-nya adalah 32 teman-teman, meter per sekon. Arahnya kemana? Arahnya ke sumbu X positif, karena kan nilainya positif kan, karena sepanjang sumbu X bergeraknya berarti I topiknya I topik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam penjelasan soal tutorial 1 bagian B nomor 1 dan 2. Simak terus channel ini dan nantikan video-video selanjutnya untuk membahas soal tutor yang selanjutnya. Sampai jumpa dalam kesempatan. Salam berpikir.com.